Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salma Nafisa Aseri. Nomor NIM saya A131230048. Saya di sini ingin memaparkan jawaban UTS yang sudah diberikan oleh Bu Yudi. Nomor 1, permasalahan akibat faktor teknologi. Contohnya yaitu limbah elektronik, EWOS, dan polusi industri. Penggunaan teknologi modern dalam industri seperti pabrik-pabrik besar yang memproduksi barang elektronik atau kimia sering menghasilkan limbah berbahaya. Misalnya seperti logam berat dari industri elektronik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah dan air. Dampaknya bisa mencemari lingkungan sekitar, pemukiman, lahan, dan pertanian, mengganggu kesehatan masyarakat yang bisa dapat menyebabkan penyakit kulit, pernapasan, dan penyakit lainnya. Juga dapat merusak ekosistem dan mengganggu keanekaragaman hayati. Upaya konkret yang bisa dilakukan yaitu penguatan regulasi dan pengawasan. Pemerintah perlu memperketat regulasi terkait pengolahan limbah industri dan menerapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi. Lalu, upaya konkret selanjutnya yaitu penerapan teknologi langkah ramah lingkungan atau clean teknologi. Industri didorong untuk beralih ke teknologi produksi yang menghasilkan limbah minimal atau bisa didaur ulang. Selanjutnya, pengembangan pusat daur ulang EWOS resmi. Bisa dengan memberikan akses dan insentif bagi masyarakat dan perusahaan untuk membuang limbah elektronik ke tempat yang sesuai. Contoh permasalahan akibat motif ekonomi yaitu alih fungsi lahan hutan untuk perkebunan sawit. Pembukaan lahan besar-besaran untuk industri sawit di Indonesia menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya lahan hijau di Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. Dampaknya dapat menyebabkan kebakaran hutan dan kabut asap yang dapat menghilangkan habitat satwa langka seperti orang utan dan juga dapat menyumbang emisi karbon yang memperparah perubahan iklim di Indonesia. Upaya konkret penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu moratorium pembukaan lahan hutan baru. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan larangan pembukaan hutan untuk sementara waktu sambil menata ulang perizinan dan pengolahan lahan. Yang kedua bisa dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat sekitar hutan diberi alternatif ekonomi yang ramah lingkungan seperti ekowisata atau agroforestry sehingga tidak tergantung pada pembukaan lahan hutan. Untuk soal yang kedua yaitu konsep sustainable development atau pembangunan berkelanjutan awalnya muncul karena dunia mulai sadar kalau pembangunan besar-besaran tanpa memikirkan lingkungan itu bisa menjadi bumerang di masa yang akan datang. Awalnya sih belum terlalu diperhatikan, tetapi akhirnya pada tahun 1987 konsep ini mulai diangkat serius lewat laporan berjudul Our Common Future dari Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan yang dipimpin oleh Gro Harlem Brundtland. Disitulah dijelaskan kalau pembangunan yang ideal itu bukan cuma mengejar kebutuhan sekarang, tapi juga harus memikirkan generasi di masa depan supaya mereka masih bisa hidup layak di bumi ini dengan sustainable development. Nah, sejak saat itu, pembangunan berkelanjutan ini menjadi pembahasan penting di berbagai konferensi dunia. Salah satunya yaitu KTT
bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Di sana, negara-negara dunia sepakat membuat Agenda 21, yaitu semacam pengaduan global agar pembangunan tetap jalan di lingkungan dan tetapi juga dijaga. Indonesia pun tidak ketinggalan. Sekitar tahun 2000-an, pemerintah mulai serius untuk mengadopsi konsep ini. Tahun 2002, Indonesia menyusun Agenda 21 versi nasional dan mulai memasukkan prinsip berkelanjutan ke dalam program pembangunan nasional, terutama lewat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Selanjutnya, pada tahun 2015, Indonesia juga ikut berkomitmen global dalam Sustainable Development Goals yang isinya ada 17 tujuan besar termasuk soal lingkungan, iklim, dan berkelanjutan hidup. Walaupun sudah ada regulasi dan komitmen, tantangan di lapangan tetap banyak. Misalnya, penegakan hukum lingkungan yang masih lemah, proyek-proyek ekonomi yang kadang merusak alam, konflik kepentingan antara industri dan pelestarian, tapi setidaknya arah kebijakan Indonesia sekarang sudah mulai lebih sadar akan lingkungan dan berpikir jangka panjang terkait lingkungan ini. 3. Program perhutanan sosial. Salah satu contoh nyata dari penerapan program Sustainable Development di Indonesia adalah program perhutanan sosial. Program ini diluncurkan oleh pemerintah untuk memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat sekitar secara legal, agar mereka bisa mengelola hutan secara berkelanjutan tanpa harus merusaknya. Lewat program ini, masyarakat sekitar hutan diberi akses untuk memanfaatkan lahan hutan secara sah untuk kegiatan ekonomi seperti agroforestry, ekowisata, atau budidaya tanaman non-kayu. Tetapi tetap ada aturan agar hutan tidak ditebang sembarangan dan tetap lestari. Menurut saya, program sosial ini adalah langkah yang sangat positif karena berhasil menggabungkan 3 pilar sustainable development, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dampak positifnya antara lain, masyarakat menjadi punya sumber penghasilan dari hutan tanpa harus merusak lingkungan. Masyarakat juga bisa mengurangi konflik antara warga dan perusahaan besar atau negara soal penguasaan lahan hutan. Yang ketiga, membantu menjaga kelestarian hutan karena masyarakat menjadi lebih peduli dan merasa memiliki hutan dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Tentu saja implementasi ini masih butuh pengawasan dan pendampingan supaya benar-benar berjalan sesuai dengan tujuannya. Karena di beberapa daerah masih ada kendala, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara atau teknik pengelolaan yang ramah lingkungan, dan juga tumpang tindih izin atas lahan tersebut. Yaitu analisis umum tentang UU nomor 32 tahun 2009 dan perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 merupakan payung hukum utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini mengatur prinsip pembangunan berkelanjutan, partisipasi publik, dan penegakan hukum lingkungan secara administratif, pidana, dan perdata. Namun, melalui Perpu nomor 2 tahun 2022 yang kemudian disahkan menjadi UU nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja, terjadi beberapa perubahan signifikan dalam pengaturan lingkungan hidup.
Beberapa perubahan yang kontroversial antara lain penyederhanaan perizinan lingkungan menjadi bagian dari perizinan berusaha. Selanjutnya yaitu penghapusan AMDAL sebagai syarat utama pada semua kegiatan usaha, diganti dengan selektivitas resiko. Selanjutnya yaitu pelemahan pengawasan dan ketertiban masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu pengubahan sanksi yang dinilai cenderung meringankan pelaku usaha. Perubahan-perubahan ini dianggap oleh banyak pihak melemahkan semangat perlindungan lingkungan dan lebih mengedepankan kemudahan investasi. Nomor 5. 3 pasal penting dan aspek hukum yang diatur di dalamnya. 1. Pasal 76A. Ini termasuk dalam aspek administrasi. Pasal ini mengatur sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan lingkungan. Bentuk sanksinya berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pencabutan izin usaha dan pencabutan dan pembukuan izin berusaha. Setelah lewat UU Cipta Kerja, sanksi administratif lebih banyak diandalkan ketimbang sanksi pidana. Hal ini memicu kekhawatiran karena bisa dianggap terlalu lunak terhadap pelaku perusakan lingkungan. Kemudian pasal 98 yaitu aspek pidana. Pasal ini mengatur sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian serius bagi manusia dan lingkungan. Bunyinya yaitu barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup hingga mengakibatkan orang luka berat, sakit atau mati, dikenai pidana penjara hingga 15 tahun dan atau denda hingga 15 miliar. 3 aspek perdata yang dimuat dalam pasal 87. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, wajib membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan. Gugatan dapat diajukan oleh pemerintah, masyarakat, atau lembaga lingkungan yang terdampak. Ini memberi ruang penegakan hukum lingkungan melalui jalur perdata selain pidana. Nomor 5 yaitu membahas tentang paper. Paper yang kami buat itu mengangkat isu krusial mengenai pengelolaan limbah medis ilegal dan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Dengan kasus studi di Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 2014. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi landasan hukum utama dalam pembahasan ini. Khususnya pasal 14 yang mengatur tentang pengelolaan limbah B3 dan kewajiban AMDAL. Limbah medis sebagai limbah B3 memiliki potensi bahaya yang besar terhadap pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat jika tidak dikelola dengan benar. Oleh karena itu, UU PPLH menetapkan aturan yang ketat terkait pengumpulan, penyampaian, pengangkutan, pengelolaan, dan pembuangan akhir limbah medis yang harus disertai dengan AMDAL sebagai bentuk analisis dan pengendalian dampak lingkungan. Kasus pembuangan limbah medis ilegal di Banjar ini menjadi sorotan utama dalam paper ini. Praktik ilegal ini tidak hanya melanggar UU PPLH, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan,
dan kesehatan warga sekitar. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Kalsel menunjukkan keseriusan dalam menindak pelanggaran lingkungan. Namun paper ini juga menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat, edukasi kepada pelaku pengelola limbah, dan pengembangan fasilitas pengelolaan limbah yang lebih memadai. Sebagai kesimpulan, paper ini menegaskan bahwa pengelolaan limbah medis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kepatuhan terhadap UU PPLH dan AMDAL bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk melindungi lingkungan dan generasi mendatang. Peran saya dalam pembuatan paper ini adalah menganalisa dan membuat pembahasan untuk isi dari paper ini. Selanjutnya yaitu pembahasan untuk nomor 6. Yang pertama adalah asas kearifan lokal. Masyarakat adat Indonesia seringkali memiliki cara tradisional dalam mengelola lingkungan, seperti sistem sasi di Aceh yang melarang penebangan pohon secara sembarangan. Praktik ini menjaga kelestarian hutan dengan rotasi pemanfaatan hasil hutan. Selanjutnya yaitu asas partisipatif. Di Surabaya, masyarakat terlibat dalam pengelolaan sampah melalui program Surabaya Green and Clean. Warga dilibatkan dalam pemilihan sampah dan kampanye kesadaran lingkungan yang membantu mengurangi sampah di TPA. Selanjutnya yaitu asas otonomi daerah. Di Bali sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan Bali Mandara untuk mengurangi sampah plastik dengan melarang kantong plastik di pasar dan tempat usaha. Kebijakan ini diberlakukan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik lokal di masyarakat Bali. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga mengharapkan nilai yang maksimal dari Ibu Yudit untuk UTS kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.